Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Kuku hitam di persawahan. Hari itu, seperti biasa, saya dan Agus pulang sekolah bersama. Kami memilih jalur yang melewati persawahan. Meski sedikit lebih jauh dibandingkan jalan utama, namun suasana yang tenang dan sepi seringkali membuat perjalanan pulang kami terasa menyenangkan. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah sawah selalu membawa rasa segar, sementara langit biru di atas kami menyiratkan kedamaian. Tidak ada yang aneh, setidaknya hingga saat itu. Kami berjalan berdampingan, mengobrol tentang tugas sekolah yang belum dikerjakan dan rencana akhir pekan yang ingin kami lakukan. Saya tertawa mendengar rencana Agus yang ingin bersepeda keluar kota, sementara saya lebih memilih untuk tetap di rumah. Tertawa lepas seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian sore itu. Namun, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang aneh. Ada sensasi yang merayap di dada saya, membuat detak jantung saya sedikit lebih cepat. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami. Biasanya, udara di sekitar persawahan itu terasa segar, namun kini terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai dari kejauhan. Saya mencoba mengabaikannya dan tetap melanjutkan langkah kami. Tetapi semakin kami mendekati ujung sawah, semakin kuat perasaan itu menyelinap ke dalam tubuh saya. Agus, kok rasanya aneh ya? Kayak ada yang ngikutin gitu, kata saya pelan, mencoba berbicara dengan nada bercanda. Meskipun saya sudah merasa ada yang tidak beres, Agus hanya tersenyum dan mengangguk. Mungkin cuma perasaan kamu saja, jawabnya. Meskipun ekspresinya sedikit berubah, seakan merasakan ketegangan yang sama. Namun seketika itu, perasaan saya yang cemas berubah menjadi ketakutan yang nyata. Tiba-tiba, saat saya melangkah agak menjauh dari Agus, saya merasa ada sesuatu yang mendorong saya dengan keras dari belakang. Sebelum sempat mengerti apa yang terjadi, tubuh saya terjerembab jatuh ke dalam sawah yang berlumpur. Tubuh saya terjerat lumpur tebal yang lengket, membuat saya hampir tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang tak terlihat memaksa saya jatuh. Agus yang berada beberapa langkah di depan terkejut. Wajahnya berubah pucat dan matanya terbelalak. Ia seakan-akan melihat sesuatu yang mengerikan, namun tidak berkata sepatah kata pun. Tanpa peringatan, ia berbalik dan lari meninggalkan saya sendirian di tengah sawah itu. Agus, teriak saya dengan sangat gemetar. Namun Agus sudah terlalu jauh. Hanya ada suara derap langkah kakinya yang cepat meninggalkan saya dalam kegelapan dan kebingungan. Saya berusaha bangkit, namun tubuh saya seolah-olah terikat. Lumpur itu semakin mengikat tubuh saya.
membuat saya tak bisa bergerak. Rasa panik mulai menyelimutiku, dan tubuh saya terasa semakin berat. Saat itulah saya melihatnya. Di antara tanaman padi yang basah, di balik kabut tipis yang mulai turun, saya melihat sosok itu. Awalnya samar. Siluetnya hanya berupa bayangan besar yang melintas di antara rerumputan. Namun semakin ia mendekat, semakin jelas saya bisa melihat wujudnya. Sosok itu sangat tinggi, rambutnya panjang, terurai, dan berantakan, seolah tak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Pakaian putih yang dikenakan kotor, compang-camping, seperti sudah lama dibiarkan terpendang dalam kegelapan. Namun, yang paling mengerikan adalah tangannya. Tangan sosok itu memanjang keluar dari balik lengan bajunya yang robek. Kuku hitam yang panjang melengkung seperti cakar, menjulur keluar dengan sangat perlahan. Saya bisa melihat dengan jelas. Kuku-kuku itu hitam pekat, sangat panjang dan tajam, seperti bisa menembus apapun yang ada di dekatnya. Mereka bergerak-gerak, seakan siap untuk mencengkeram saya kapan saja. Darah saya terasa beku, dan tubuh saya kaku. Saya ingin berteriak, namun suara saya terasa terbungkam. Mataku panas, berkilat ketakutan, dan tubuhku gemetar hebat. Saya ingin lari, namun lumpur itu seperti menelan setiap langkah saya. Seperti ada sesuatu yang menarik saya kembali ke tempat saya terjatuh. Sosok itu semakin dekat. Langkahnya terdengar berat, menghentak di tanah basah. Jejak kaki yang dalam terlihat di dalam setiap langkahnya. Saya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti kulit saya. Begitu dingin hingga terasa menembus tulang. Tubuh saya mulai terasa beku, seolah-olah waktu berhenti, dan segala sesuatu di sekitar saya hanya ada untuk menunggu saat yang sangat mengerikan. Saat sosok itu hampir berada tepat di hadapan saya, kuku-kuku hitam itu terangkat. Suara gesekan kuku yang panjang di udara membuat tubuh saya semakin gemetar. Saya bisa melihat dengan jelas bagaimana sosok itu menatap saya. Matanya kosong, namun penuh dengan kebencian yang tak terkatakan. Rasa takut saya mencapai puncaknya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang saya miliki, saya berteriak sekuat tenaga, mencoba lari, walaupun tubuh saya seperti terkunci. Angin tiba-tiba berputar dengan kencang di sekitar saya, membuat saya kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali ke dalam lumpur yang semakin dalam. Pada saat itu, saya merasa sosok itu berhenti. Waktu terasa lambat. Saya merasa kuku-kuku hitam itu semakin dekat dengan tubuh saya. Entah bagaimana, saya berhasil menggulung tubuh saya dan bangkit, berlari secepat mungkin menembus rasa takut yang mencekam. Saya berlari tanpa menoleh ke belakang, hanya satu tujuan, menuju rumah. Saya tak peduli bahwa saya terjatuh lagi ke dalam lumpur, bahwa tubuh saya penuh dengan kotoran. Yang saya inginkan hanyalah selamat. Akhirnya, setelah berlari dengan napas terengah-engah,
saya sampai di rumah. Tubuh saya basah kuyup, pakaian sekolah saya penuh dengan lumpur, dan kaki saya terasa begitu lelah. Saya hanya bisa menceritakan kejadian itu dengan gemetar. Kata-kata saya tersendat, seolah-olah ketakutan itu masih membekas. Agus datang beberapa saat setelah saya sampai di rumah. Wajahnya pucat pasi. Ia mengaku melihat sosok yang sama. Sosok dengan kuku hitam yang panjang dan mengerikan itu. Agus bahkan mengaku saat itu berlari meninggalkan saya. Ia sempat merasa seperti dikejar meskipun ia tidak berani menoleh. Setelah kejadian itu, kami berjanji untuk tidak pernah lagi melewati persawahan itu. Namun, meski kami mencoba menghindar, setiap kali kami berjalan dekat sawah itu, kami merasakan hawa aneh yang menyelimutinya, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan saat itu, satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan pernah bisa melupakan kuku hitam itu selamanya hingga sampai saat ini.